Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku dan ulama. Apabila memang tujuan kita surga, sabarlah. Sabarlah kita melakukan taat di dunia saat ini. Karena kesabaran itu tak hanya melulu tentang kita menahan rasa sesuatu yang membuat kita agar tidak mengeluh atas takdir. Semisal Allah berikan ujian agar kita tidak mengeluh, kita harus bersabar, menerima takdir. Tidak hanya selalu itu, tapi sabar juga terkadang memang kita bagaimana ketika melakukan taat dan kita bersabar atas taat itu. Semisal ketika kultum saat ini, sabar bukan? Sabar harus. Kalian mendengar bagaimana menyimak, walaupun mulutnya yang keluar ucapan dasi, gondong lagi, dia lagi. Kalian sabar kadang-kadangnya, harus menikmatinya. Karena kalau kalian tidak mau menikmati ketaatan, maka nanti kalian akan mencari kenikmatan dari jalur kemaksiatan. Naudzubillah. Makanya itu, apabila kita sadar, kita sedang melakukan taat, maka bersabarlah. Jika memang tujuan kita itu tidak dunia, melainkan akhirat. Sabar aja dulu. Hidupnya orang mukmin di dunia ini bagaikan seperti di penjara. Semua ada aturannya. Orang di penjara seragamnya diatur. Kamu harus pakai seragam seperti ini. Semisal kalau pakai baju ini, bagaimana boleh? Ya nggak boleh, orang diatur di seragam itu. Di penjara itu diatur kan seragamnya. Bisa pakai baju, tetapi aja baju sebesar warna yang orange itu kan, baju tahanan kan, baju napi. Kalau semisal nanti dia pakai baju yang lain, ya nggak boleh. Baju-baju yang lain dilarang. Makannya diatur, makannya jam segini. Dan boleh hanya makan ini. Begitu juga nanti ada saatnya Quran, kerja bakti. Ada saatnya istirahat, ada saatnya melakukan hal-hal kebaikan untuk meringankan masa tahanannya. Begitu orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu diibaratkan seperti orang yang di penjara. Bajunya ditata, diatur dengan syariat. Ini batas laki-laki auratnya, ini batas perempuan auratnya. Selain itu silahkan, selama tidak membuka aurat. Itu ibarat orang yang di penjara pakai seragam. Ditata itu. Terus makannya juga ditata, Kang. Orang mukmin itu ditata makannya. Yang ini boleh halal dimakan. Oh, yang ini nggak boleh dimakan, haram dimakan. Nanti yang haram juga kebagi. Ada yang haram karena zatnya haram. Memang sudah diharamkan. Misal makan babi, makan anjing, haram. Memang diharamkan itu. Tetapi ada yang diharamkan bukan dari zatnya, melainkan karena wasilah mendapatkannya. Semisal ayam, halal atau haram? Tergantung. Kalau ayamnya itu hasil maling, nah itulah yang tadinya zatnya halal bisa menjadi haram karena ikhtiarnya atau wasilah mendapatkannya berupa jalur haram, mencuri. Misalkan uang, dia mendapatkan begitu banyak, apalagi kalau sepele sedikit doang, ya, dan hasil judi. Nah, udah sedikit, haram pula. Makanya dunia ini menyeramkan loh. Dunia ini menyeramkan kalau kita tidak sabar-sabar. Karena yang halal aja dipertanyakan nanti, dihisab, apalagi yang haram. Yang halal aja ditanyakan, dihisab, dipertanggungjawabkan, apalagi yang haram. Makanya sabar-sabar aja dulu, udah. Kalau memang tujuan kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal, li'abluwakum ayyukum ahsanu amala, maka sudahlah. Kalau kita lagi diberikan ujian, ya sabar. Kalau kita lagi lakukan taat, ya sabar juga. Maksud taat dari sabar ini apa? Sabar dalam taat apa? Istiqomah. Enggak lama kita di dunia. Sebentar lagi juga kita akan pulang. Pulang kita ke alam akhirat. Alam yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kenikmatan akhirat itu yang kekal.
Benar-benar nikmat di dunia. Dari sana baru kita istirahat. Istirahatlah kita nanti di akhirat. Makanya kalau sekarang coba, walaupun kalian ngantuk, lawan rasa ngantuknya. Yang dikira kalian doang, aduh ngantuk ini. Beratnya minta ampun ini. Makanya aneh lawan-lawan dengan tiba-tiba nih gini ngomongnya. Tiba-tiba nih ngomong kerasin. Tiba-tiba naik nafas. Tujuan apa itu tuh? Untuk mengelola. Biar jangan ngantuk. Sabar. Apabila memang tujuan kita akhirat, pasti buahnya adalah kebaikan. Apabila tujuan kita akhirat dalam melakukan kebaikan, pasti kita akan mendapatkan stamina tambahan. Kita akan mendapatkan kekuatan tambahan. Karena tujuan kita akhirat. Tujuan kita mulia. Ridha Allah. Ridhonya Allah. Bukan hanya naudzubillah tujuan kita kenikmatan dunia semata. Karena itu, sabar ya. Sabar tidak hanya dalam melulu soal ujian, tapi sabar dalam taat, yaitu istiqomah. Kalau kalian naudzubillah di pondok aja nggak bisa istiqomah, padahal di sini tuh ada lingkungan seperti teman-teman saat ini yang selalu mengingatkan kebaikan, yang selalu membuat kita itu malu melakukan kemaksiatan, tapi di pondok aja nggak bisa istiqomah, naudzubillah. Bagaimana nanti di luar? Paham? Hati-hati. Ya sampai kalian tidak mau bersabar dalam taat. Karena justru sabar dalam taat, istiqomah itulah yang menentukan akhir kita. Surga kah atau neraka kah kita? Karena kita nanti dilihat bagaimana akhir. Husnul khatimah kah? Naudzubillah atau su'ul khatimah. Semoga kita semua bagian dari orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah itu dekat kan bagi orang-orang yang bersabar. Makanya luar biasa dahsyatnya sabar orang-orang yang di Palestina sana, yang di Gaza terutama. Bagaimana mereka itu ditinggalkan oleh keluarganya, bagaimana mereka itu ditinggalkan oleh saudaranya, teman-temannya, bahkan hartanya hancur semua. Rumah-rumahnya, rumah sakitnya, sekolahannya, semua fasilitas dunianya hancur, lebur, dan ditinggalkan oleh orang tersayang. Tapi mereka masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyak yang masih mengucapin kayak gitu. Ketika mereka mau ada yang bersedih, tapi tetap masih ada yang menghibur dengan tertawa. Jangan kau bersedih, keluargamu syahid, meninggal di jalan Allah, maka nanti akan diperkumpulkan lagi di surga ya Allah. Masya Allah. Mereka yang kayak gitu loh, sabarnya luar biasa. Ya masa kita yang kayak gini nggak mau bersabar? Paham? Sabar. Insya Allah buahnya adalah kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan betul-betul kesabaran, sabar yang indah. Fasbir sabarong jamilah. Dan semoga juga Allah berikan kemudahan kita bisa meniru, meneladani mereka saudara-saudara kita di sana dengan sebaik-baiknya sabar. Sabar dalam menerima takdir yang tidak sesuai kehendak kita, dan juga sabar dalam ketaatan, yaitu keistiqomahan. Semoga dari buah keistiqomahan dan kesabaran saudara kita di Palestina, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ya Allah ya Rabb, setiap yang meninggal Engkau jadikan orang yang syahid, orang yang jadikan syahidah. Engkau jadikan orang-orang yang berjuang ikhlas hanya karena ya Rabb. Jauhkan dari segala niat-niat duniawi. Dan berikanlah ya Allah ya Rabb kesabaran untuk para korban-korban yang masih hidup, yang terluka ya Allah. Dan berikan kekuatan ya Allah, agar bisa selalu menerima takdir-Mu. Dan perkumpulkan mereka lagi ya Allah. Perkumpulkan mereka kembali ya Allah bersama keluarganya di surga Firdaus ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal azazi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا
إنا نسألك عافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالسر الفاتحة.